Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan mengangkat topik tentang restoratif justice atau upaya restoratif justice untuk korban tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme ini menarik juga untuk kita angkat karena akhir-akhir ini terorisme di Indonesia itu sering dikaitkan dengan Islam, dan terorisme itu sendiri merupakan satu extraordinary crime ataupun tindak kriminal yang luar biasa. Untuk itu saya ingin mengawali dengan pengertian apa itu restoratif justice. Restoratif justice atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan keadilan restoratif merupakan satu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Itu pengertian restoratif justice. Apa itu prinsip-prinsip keadilan restoratif? Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kualitas dirinya, melibatkan para korban dan pihak-pihak yang terkait dalam forum sehubungan dengan penyelesaian masalah, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal. Bagaimana keterkaitan restoratif justice, asas legalitas, dan tujuan kepastian hukum? Dengan adanya keadilan restoratif, memang sangat dimungkinkan terjadinya benturan dengan asas legalitas dan tujuan kepastian hukum. Namun, benturan itu akan teratasi dengan sendirinya ketika penafsiran akan kepastian hukum berupa kepastian hukum yang adil. Bagaimana restoratif justice di dalam pidana Islam? Apakah spirit dari restoratif justice itu juga bisa kita temukan di dalam hasanah tradisi fikih ataupun hukum pidana di dalam Islam atau fikih jinayah? Restoratif justice yang terdapat dalam hukum pidana Islam terlihat dalam pemberlakuan sanksi untuk jarimah qisas dan diyah. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman qisas, meskipun diikuti dengan diyah, yaitu ganti rugi terhadap akibat kejahatan yang dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya. Jadi kalau kita cari-cari tentang bagaimana hubungan antara restoratif justice itu dengan tradisi fikih dalam hasanah intelektual Islam, sebenarnya ada komponen-komponen unsur-unsur yang dalam tradisi fikih Islam itu yang dapat dikembangkan sebagai penyempurnaan ataupun sebagai bahan untuk pengembangan gagasan tentang restoratif justice, yaitu melalui ketentuan-ketentuan fikih dalam urusan diyat, kemudian pemaafan, ganti rugi, dan pemaafan. Ini saya dari jurnal yang saya kutip dari Nur Soleh, Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Islam dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum pidana material di Indonesia. Bagaimana restoratif justice dalam tindak pidana terorisme? Restoratif justice dalam tindak pidana terorisme sebenarnya dapat dilihat antara lain dari upaya pihak-pihak tertentu untuk mempertemukan pelaku dan korban. Dalam kasus bom Bali tahun 2002 yang mengakibatkan korbannya sekitar 200 orang lebih, salah satu pelaku adalah Ali Imron, sedang salah satu korbannya adalah Garil,
anak yang kehilangan bapaknya akibat bom Bali. Nanti ada video atau memperlihatkan apa yang terjadi setelah pelaku dan korban bertemu dan saling memaafkan. Dalam video yang dapat disimak itu, terlihat bagaimana penderitaan seorang Garil sebagai korban. Sebagai anak 10 tahun yang sangat menyayangi bapaknya juga sama menyayangi anaknya. Bapaknya adalah seorang muslim yang berprofesi sebagai supir taksi. Garil tentu amat kehilangan ayahnya. Di mata dia, ayahnya meskipun hidup sederhana, sangat menyayanginya. Dia setiap minggu mengantarkan Garil untuk sekolah sepak bola. Jadi itu menjadi kenangan indah pada saat ayahnya masih hidup. Ayahnya juga yang mengantar Garil saat pergi ke sekolah. Kesedihan Garil bertambah manakala melihat dua orang adiknya yang masih kecil tidak lagi dan tidak bisa merasakan diantar ayahnya. Dia ikut sedih dan dendam kepada pelaku bom. Ingin rasanya agar semua pelaku bom itu adalah dihukum mati. Dari video yang nanti bisa kita lihat itu adalah bahwa Ali Imran di satu sisi memang pelaku, tetapi di sisi lain beliau ataupun dia juga bisa dikatakan korban dari satu ajaran atau indoktrinasi ajaran agama yang salah. Ali Imran mengakui dirinya adalah salah satu pelaku. Dia mengaku bersalah. Pada saat menjelaskan pertanyaan Garil tentang ajaran Islam yang mana yang membolehkan dan dapat mencuci otak manusia sedemikian rupa sehingga mampu membunuh ratusan orang yang tidak berdosa, Ali Imran mengaku dia sempat mempertanyakan itu yang oleh kelompoknya dirujuk pada pandangan Osama bin Laden, yaitu pimpinan Al-Qaeda. Jadi bagaimana relasi pelaku dan korban? Dalam kasus Ali Imran dan Garil sudah jelas bahwa Ali Imran adalah pelaku dan Garil adalah korban. Akan tetapi kalau didalami lebih jauh, Ali Imran juga sebenarnya merupakan korban dalam tanda petik ya dari ketidaktahuannya atau kebodohannya pada saat itu sehingga dia mau menerima begitu saja ajaran yang sebenarnya menjerumuskan dirinya. Jadi hikmah pertemuan itu adalah telah membuat pelanggar bertanggung jawab atas kesalahannya dan atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Kita bisa lihat bagaimana video itu, pertemuan video itu.